Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 6 objek yang telah saya buat sebagai bagian dari proyek UAS kami. Nah, di sini saya adalah salah satu anggota dari IF1. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan objek pertama yang saya buat, yaitu jam dinding. Jadi di sini saya membuat bagian badan jam dan isi dari jam tersebut. Jadi langkah pertama yang saya lakukan dalam pembuatan jam dinding ini dengan menghapus objek default, yaitu cube atau kubus, dengan cara mendelete-nya. Kemudian saya membangun badan jam dengan menambahkan objek mesh berupa silinder. Silinder ini saya gunakan sebagai dasar bentuk jam karena bentuknya bulat dan datar seperti jam dinding pada umumnya. Sebelum menambahkan silinder, saya menekan Shift plus A lalu pilih mesh dan kemudian silinder. Kemudian di sini saya juga ubah vertexnya menjadi 100 supaya lingkaran dari jam dinding ini halus dan tidak kotak. Kemudian saya melakukan scale atau penskalaan dengan menekan tombol S dan menyesuaikan ukurannya. Kemudian saya juga men-scale ke arah Z untuk membuat silinder ini bentuknya menjadi lebih pipih seperti ini. Kemudian saya melanjutkan proses ini dengan masuk ke mode edit dengan menekan tab, lalu memilih face bagian depan menggunakan face select dan menekannya ke dalam sedikit menggunakan perintah insert supaya ada tepi-tepian dari si badan jam seperti berikut. Nah, kemudian untuk pemberian warna badan jam sendiri di sini saya langsung masuk aja ke bagian material. Di sini saya memberi warna dasar untuk jamnya dengan memilih warna abu-abu, dan di sini saya juga menyesuaikan roughness-nya, dimana di sini saya atur supaya permukaan dari badan jam dinding ini terlihat mengkilap seakan-akan seperti logam. Kemudian untuk angka jam tersendiri yang ada di jam ini saya tidak buat secara manual menggunakan Blender, tapi di sini saya memasukkan gambar yang telah saya sediakan. Jadi di sini saya memasukkan gambar yang sudah saya ambil dari Google. Kemudian cara ini saya ambil supaya lebih cepat dan mudah. Jadi di sini saya tinggal menambahkan file gambarnya saja, lalu masuk ke mode UV editing dan menyesuaikan tampilan gambar agar pas di plane atau di badan jam dinding yang telah saya buat tadi. Ini penting supaya angka-angkanya tidak terdistorsi dan letaknya sesuai dengan bentuk jam. Nah, kemudian untuk pencahayaan dan tampilan akhirnya di sini saya menggunakan light berupa poin dan saya sesuaikan aja beserta kameranya. Jadi setelah semuanya sudah selesai, saya masuk ke viewport shading dan melihat hasilnya. Dan berikut adalah tampilannya dari kamera. Kemudian kesimpulan dari proyek objek yang pertama ini adalah bagaimana cara menambahkan gambar sebagai tekstur dan juga memahami sedikit tentang material dan pencahayaan di Blender. Meskipun saya belum membuat jarum jam atau animasi, saya merasa latihan ini sudah sangat membantu untuk mengenal alat-alat dasar yang ada di Blender. Dan semua prosesnya cukup menarik dan tidak terlalu sulit jika kita mengikuti tutorial pembuatan jam dinding ini secara perlahan. Kemudian objek kedua yang saya buat adalah pensil. Berikut adalah tampilan renderingnya.
Nah, jadi untuk pensil tersendiri di sini pertama-tama seperti biasa kita membuka aplikasi Blender dan menghapus objek default atau cube karena tidak saya perlukan dalam proses ini. Jadi di sini saya memasukkan objek silinder ke dalam workspace karena ini dilakukan supaya menyerupai bentuk dasar pensil mirip dengan tabung panjang. Kemudian sebelum saya memanjangkan silinder ini, saya mengubah jumlah sisi atau vertex dari silinder tersebut menjadi 6 supaya bentuknya menjadi segi 6 atau heksagonal. Nah, ini dilakukan karena umumnya pensil kayu itu bentuknya segi 6 bukan bulat. Kemudian di sini saya juga masuk ke edit mode dan melakukan scaling pada sumbu Z untuk membuat silinder menjadi lebih panjang. Inilah yang menjadi bagian utama dari si badan pensil. Nah, untuk membuat ujung runcing pensil sebagai berikut, di sini saya masuk ke modify select lalu memilih bagian atas dari pensil. Kemudian menekan tombol E untuk melakukan extrude, yaitu membuat bagian baru dari face tersebut. Lalu saya tekan S untuk melakukan scale atau memperkecil bagian tersebut. Saya ulangi langkah extrude dan scale beberapa kali hingga bentuknya meruncing seperti kerucut. Langkah ini penting karena ujung pensil merupakan bagian utama yang menunjukkan arah menggambar atau menulis. Kemudian di sini saya menambahkan warna hitam untuk menunjukkan bagian mata pensil dari objek yang sudah saya buat. Kemudian untuk cincin atau ferrule serta penghapus tersendiri, di sini saya membuatnya dengan menggunakan silinder. Jadi di sini pertama-tama saya membuat silinder yang saya posisikan di bagian bawah pensil atau badan pensil yang telah saya buat. Kemudian menambahkan beberapa loop cut untuk memberi kesan alur atau lipatan pada ferrule atau cincin di pensil sungguhan. Kemudian untuk bagian penghapusnya tersendiri, saya menambahkan satu silinder lagi sebagai penghapus, ukurannya lebih kecil dan saya tempatkan di ujung ferrule. Untuk warna penghapus tersendiri saya pilih warna pink sesuai dengan desain pensil pada umumnya. Jadi untuk pemberian warna atau material tersendiri di sini setelah model pensilnya lengkap, saya masuk ke tahap berikutnya yaitu pemberian warna dan material. Nah, di sini kita masuk ke tab material properties dan memasukkan warna kuning cerah untuk badan pensil, coklat kayu untuk bagian yang diruncingkan agar tampak seperti kayu yang diserut, kemudian warna hitam untuk ujung mata pensil, abu-abu logam untuk cincin atau ferrule. Kemudian untuk penghapusnya sendiri saya pilih warna pink. Kemudian di sini saya juga menggunakan shader prinsipal BSDP karena shader ini fleksibel dan hasil akhirnya terlihat cukup realistis. Saya juga mengatur roughness dan metallic supaya permukaan dari si logam atau cincinnya ini tampak mengkilap dan permukaan kayu tampak agak kasar mirip aslinya. Lalu untuk lightingnya tersendiri di sini saya menggunakan area light supaya pencahayaannya itu menyebar rata ke seluruh objek. Dengan pencahayaan yang baik, detail dari model pensil bisa terlihat lebih jelas. Lalu saya tambahkan kamera dan mengatur posisinya agar pensil terlihat dari sudut yang bagus dan mengaktifkan lock camera to view agar saya bisa mengarahkan kamera sambil melihat langsung hasilnya di tampilan kamera sebagai berikut. Nah, untuk renderingnya tersendiri saya masuk ke tab render properties dan memilih render engine cycles di bagian sini. Di sini. Jadi saya memilih cycle karena hasilnya lebih realistis dibanding if.
walaupun membutuhkan waktu render yang lebih lama. Kemudian dari sini hasilnya menurut saya sudah cukup memuaskan untuk pemula. Lalu pensil terlihat utuh, memiliki ujung yang runcing, badan berwarna kuning, ferrule yang mengilap, dan penghapus pink yang bersih. Jadi dari proses ini saya belajar banyak tentang dasar-dasar pemodelan objek di Blender. Saya belajar menggunakan objek dasar seperti silinder, lalu memodifikasinya dengan extrude, scale, loop cut, dan pemberian warna atau material. Saya juga mulai memahami bagaimana mengatur lighting dan kamera untuk melakukan rendering yang sempurna. Yang paling saya suka dari proses ini adalah bagaimana saya bisa membangun sesuatu dari bentuk sederhana menjadi objek yang terlihat nyata seperti pensil ini. Lalu saya juga menyadari bahwa setiap langkah kecil seperti mengatur jumlah vertex atau menyesuaikan roughness material punya pengaruh besar terhadap hasil akhir atau rendering dari suatu objek. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat panci. Nah, untuk proses pembuatan panci ini tersendiri, proses ini dimulai dengan menghapus cube yang biasanya muncul secara default. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah silinder lewat menekan tombol Shift A. Lalu di sini fungsinya sebagai pondasi utama bagi bentuk panci atau bagian utama dari atau bentuk dasar dari si badan panci yang akan saya bangun. Kemudian setelah silinder muncul, saya segera beralih ke edit mode atau tab. Dalam mode ini, saya dapat memanipulasi vertex, edge, dan face objek secara individual, lalu memilih permukaan bagian atas silinder. Kemudian menariknya, untuk menciptakan kedalaman yang menjadi karakteristik sebuah wadah, di sini saya menggunakan tombol G lalu Z, sehingga kita bisa membuat ruang di dalam panci tersendiri atau kedalaman panci itu. Kemudian untuk memperoleh dasar panci yang halus dan membulat, di sini saya memilih edge loop di bagian bawah silinder dan menerapkan operasi bevel. Kemudian untuk melanjutkan pada pembentukan badan panci, saya memilih permukaan atas silinder dan melakukan operasi extrude ke arah atas. Kemudian saya melakukan extrude sekali lagi, namun pada kesempatan ini saya juga melakukan skala S ke arah luar secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk membuat silet khas panci yang cenderung melebar di bagian tengah. Nah, kemudian untuk memastikan proporsi yang akurat, saya sedikit menurunkan G lalu Z, baik edge loop di bagian atas maupun edge loop di bagian bawah yang baru saja diekstrusi, sehingga ketinggian dan kemiringan dinding panci menjadi ideal. Kemudian untuk pembentukan bibir panci ini tersendiri dan mekanisme pegangan dari panci sebagai berikut. Di sini fokus berikutnya adalah detail bibir panci. Nah, jadi di sini saya memilih permukaan paling atas panci dan menerapkan operasi insert face sebanyak 2 kali. Lalu langkah ini menciptakan loop tambahan yang akan menjadi panduan untuk ketebalan bibir panci. Setelah itu saya melakukan extrude ke dalam untuk menciptakan kedalaman pada bibir panci serta memberi kesan ketebalan yang realistis. Bisa kita lihat di tampilan layar. Kemudian untuk penyelesaian akhir pada bibir panci tersendiri, saya memilih edge loop terluar dan terdalam pada area bibir panci dan menerapkan operasi bevel pada keduanya. Saya juga melakukan operasi bevel pada edge loop bagian dalam bibir. Tujuannya untuk memastikan semua transisi permukaan terlihat mulus dan terlihat dari tampilan yang kaku dan tajam. Selanjutnya, saya beralih pada pembentukan dudukan pegangan panci. Di sini saya menambahkan torus,
Lalu saya melakukan penyesuaian pada parameter radiusnya melalui panel operator agar ukuran proporsionalnya dengan panci. Kemudian saya memindahkannya dan memutar objek tersebut ke posisi yang tepat pada badan panci. Jadi di sini kayak tinggal disesuaikan aja supaya pegangannya tuh tampak realistis dan pas di bagian badan panci. Kemudian sebagai bagian atas dudukan saya menambahkan UV sphere dan menghapus tengah bagiannya dan kembali ke object mode. Kemudian saya menetapkan originnya ke tengah geometri objek. Lalu saya posisikan di atas torus untuk menghubungkan kedua komponen ini. Saya juga menambahkan silinder kecil dan menyesuaikan ukuran serta memberikan efek bevel pada edge-nya agar terlihat lebih halus. Kemudian untuk pegangan utama panci saya menduplikasi objek torus yang sudah ada sebelumnya, lalu menghapus setengah bagiannya dan membuat face di bagian ujung-ujungnya agar terbentuk sebuah lengkungan yang solid seperti ini. Lalu setelah selesai saya kembali ke object mode, melakukan skala dan memposisikannya supaya terlihat bagus dan sesuai. Lalu di sini saya juga menggunakan shift D untuk membuat pegangannya menjadi double. Lalu setelah semua bentuk dasar dari panci ini selesai, saya lanjut ke subdivision surface untuk membuat permukaan setiap bagian panci ini seperti badan panci dan lain-lainnya itu menjadi halus. Lalu saya meningkatkan viewport level pada modifier untuk dapat melihat hasil yang sangat halus secara langsung di viewport. Lalu untuk aplikasi material, pengaturan pencahayaan dan proses render akhir, di sini langkah yang selanjutnya yang saya ambil adalah merancang tutup panci sebagai berikut. Nah, di sini saya memilih bagian atas panci yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian saya memindahkan sedikit ke samping untuk memudahkan proses pengerjaan. Lalu di sini dengan geometri yang telah rampung, saya juga beralih ke mode viewport shading untuk mulai mengaplikasikan material dan warna. Saya membuat material baru untuk setiap bagian, kemudian menetapkan warna dasar serta nilai roughness yang bervariasi. Jadi di sini untuk badan dari panci tersendiri saya pilih warna hitam, lalu menambahkan roughness. Ya, di sini saya atur roughness-nya dan metaliknya. Lalu di sini juga saya memberikan warna abu-abu untuk pegangan dari panci. Lalu saya menggunakan warna hitam pekat dengan nilai roughness yang sangat rendah untuk mendapatkan efek pantulan yang sangat mengkilap, mirip dengan kaca atau keramik gelap pada tutup dari panci ini, serta menambahkan warna orange untuk pegangan dari tutup panci. Lalu untuk pencahayaan tersendiri saya menggunakan area light, lalu mengaturnya sedemikian rupa. Lalu ini adalah hasil renderingnya dan ini tampilannya dari kamera. Lalu di sini saya juga mengatur latar belakang gambar akhir transparan dengan mengaktifkan opsi transparansi di bagian film. Nah, demikianlah pemaparan mengenai objek panci. Kemudian yang selanjutnya adalah mikrofon. Nah, jadi untuk mikrofon tersendiri di sini saya mulai dengan pembentukan kepala mikrofon.
Jadi langkah pertamanya itu dengan menambahkan sebuah UV sphere yang akan menjadi dasar dari kepala mikrofon. Lalu membuat permukaan bola terlihat lebih halus dengan menambahkan subdivision surface. Lalu saya masuk ke edit mode untuk dapat melihat seluruh geometri dan memilih setengah bagian bawah face pada bola. Kemudian untuk menambahkan detail pada bagian atas kepala mikrofon, saya menambahkan sebuah torus. Lalu menambahkan subdivision surface untuk membuat torus menjadi halus. Lalu sebagai detail tambahan di bagian paling atas, saya menambahkan sebuah UV sphere. Untuk itu saya juga melakukan skala untuk memperkecil ukurannya. Lalu memilih setengah bagian atas face dan memindahkannya ke atas. Jadi hanya setengah saja yang berada di atas. Saya posisikan aja sedemikian rupa supaya pas. Kemudian untuk membuat badan mikrofon tersendiri, saya menambahkan sebuah silinder dan melakukan skala atau memperkecil ukurannya, kemudian memutar silinder tersebut. Selanjutnya saya memosisikan silinder di bawah kepala mikrofon dan mengaplikasikan fungsi shade mode. Untuk membuat duplikat silinder dengan simetri, saya menambahkan mirror modifier. Jadi di bagian sini, di sini saya menggunakan fungsi mirror supaya bentuknya itu sama dan posisinya itu balance. Kemudian sebagai bagian penghubung antara badan dan dasar mikrofon, di sini saya juga menambahkan circle. Lalu saya posisikan. Kemudian saya masuk ke edit mode dengan X-ray mode aktif dan menghapus setengah bagian edge. Lalu di sini juga saya menambahkan solidify modifier diikuti dengan subdivision surface untuk membuatnya lebih halus. Lalu pembuatan dasar mikrofon, di sini saya menambahkan sebuah circle lagi dan memposisikannya. Kemudian saya melakukan extrude beberapa kali sambil melakukan skala untuk menciptakan dasar yang melebar ke bawah dan memberikan kesan yang halus. Kemudian untuk pemberian warna tersendiri, setelah geometri atau bentuk-bentuk badan dari mikrofon ini selesai, saya masuk ke bagian material preview untuk memberikan warna dan material pada mikrofon. Di sini saya memberikan warna yang berbeda pada dasar, badan, dan kepala mikrofon. Untuk beberapa bagian saya meningkatkan nilai metalik agar terlihat seperti logam. Kemudian pengaturan kamera dan pencahayaan tersendiri, saya atur posisi kamera menggunakan fitur camera to view. Lalu untuk pencahayaan, di sini saya menggunakan light yang bagian area, dan saya posisikan dan mengatur power di tab light properties dari setiap lampu guna menerangi mikrofon dari berbagai sudut. Akhirnya setiap lampu bisa menerangi mikrofon dengan jelas sehingga menonjolkan detail dan tekstur yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk pot bunga tersendiri, di sini saya menggunakan beberapa tools utama dalam pemodelan pot bunga ini tersendiri, yaitu silinder untuk badan pot, extrude untuk membuat bentuk menjorok ke dalam, inset untuk membuat bagian dalam pot, loop cut atau control R untuk menambahkan detail di bagian atas dan bawah, subdivision surface modifier untuk membuat permukaan lebih halus, kemudian shade smooth untuk tampilan yang lebih realistis. Kemudian untuk langkah-langkah modelingnya tersendiri, di sini tambahkan objek silinder menggunakan edit mode, yaitu extrude ke atas untuk membuat tinggi pot dan insert bagian atas, lalu extrude ke bawah untuk rongga pot, lalu menambahkan loop cut sebagai bagian bibir pot,
lalu menggunakan subdivision surface modifier untuk membuatnya lebih halus, serta menggunakan shade smooth untuk menyempurnakan visual objek. Nah, di sini untuk pewarnaannya tersendiri, warna pot dibuat dengan warna hitam. Kemudian di sini juga untuk base colornya tersendiri mengaturnya di bagian material properties dan tidak menggunakan tekstur karena hanya fokus pada bentuk objek. Kemudian objek pot bunga akhirnya berhasil dimodel dengan bentuk yang proporsional dan rapi, dan tampilan akhirnya cukup realistis sebagai pemula. Nah, jadi kesimpulan dari pembuatan model pot bunga ini, di sini modeling objek pot bunga memberikan pemahaman dasar tentang bentuk 3D sederhana, edit mode dan extrude, modifier dan smoothing. Jadi pembuatan objek pot bunga ini membantu saya memahami alur modeling secara sistematis di Blender. Nah, objek yang terakhir atau objek ke-6 yang telah saya buat adalah tempat pensil. Jadi di sini saya menekan Shift A lalu menambahkan silinder. Kemudian saya atur sedemikian rupa dengan memanjangkan silinder tersebut. Kemudian di sini juga saya menggunakan properties berupa wireframe. Lalu di sini untuk tempat pensilnya tersendiri saya menggunakan warna putih. Jadi untuk bagian tempat pensil ini tersendiri, objek ini hanya mengutamakan properties berupa wireframe untuk menciptakan rongga-rongga di bagian badan tempat pensil tersendiri. Jadi bagian dasar yang tadinya adalah silinder akhirnya memiliki rongga-rongga untuk membuat tampilan dari tempat pensil ini tersendiri menjadi lebih alami. Nah, untuk bagian kameranya tersendiri di sini saya atur juga sedemikian rupa supaya menghasilkan gambar yang bagus. Nah, jadi untuk hasil renderingnya tersendiri di sini adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya pilih warna hijau muda sebagai warna dari model objek tempat pensil yang sudah saya buat. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada malam hari ini, yaitu terdapat 6 objek, mulai dari jam dinding, pensil, kemudian panci, mikrofon, pot bunga, dan tempat pensil. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi atau kekurangan ilmu pengetahuan, saya meminta maaf. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini.